Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Amatullah dari Pendidikan Teknik Mesin FPTK UPI Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki arti yaitu kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menanggapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Konsepsi pertahanan nasional sendiri adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara. Tujuan ketahanan nasional pada dasarnya untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi, semakin kuat ketahanan nasional suatu bangsa, semakin dapat terjamin pula kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana membangun ketahanan nasional melalui pembinaan tingkat ketahanan, mulai dari ketahanan nasional, ketahanan daerah, ketahanan lingkungan, ketahanan keluarga, dan ketahanan pribadi. Dengan pembangunan ketahanan nasional melalui pendekatan dari bawah, maka diharapkan dapat tercapai kondisi keamanan nasional yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, dan sekaligus pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah. Ketahanan nasional memiliki beberapa asas yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif integral dan atau menyeluruh, asas mawas ke dalam dan mawas keluar, dan juga asas kekeluargaan. Ketahanan nasional juga memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, sifat manunggal, yaitu sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, selaras dengan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mawas ke dalam, yaitu ketahanan nasional yang diarahkan pada diri bangsa dan negara itu sendiri. Kewibawaan, yaitu ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional. Dinamis, yaitu kondisi tingkat ketahanan nasional suatu negara yang tidak tetap. Dan yang terakhir, sifat menitik beratkan konstitusi dan saling menghargai. Ketahanan nasional juga memiliki pengaruh terhadap beberapa aspek kehidupan dan berbangsa dan negara. Yang pertama, ada pengaruh aspek terhadap ideologi, ada pengaruh aspek terhadap politik, pengaruh aspek ekonomi, pengaruh aspek pada sosial budaya, dan juga pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. Untuk dapat mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional, diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia, yaitu memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang berupa keuletan dan ketangguhan yang tidak mengenal menyerah, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya, masyarakat juga harus sadar dan peduli terhadap pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga setiap warga negara Indonesia baik secara individu maupun kelompok dapat meminimalisir pengaruh tersebut. Hal itu tercermin akan adanya kesadaran bela negara dan cinta tanah air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.